Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini agak dingin. Oke, tidak apa-apa. Apa kabar teman-teman semua? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada segmen kali ini adalah segmen storytelling. Jadi saya akan bercerita terkait dengan sejarah para nabi, sahabat dan lain sebagainya. Tapi untuk segmen pertama kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah peristiwa dari kejadian yang terjadi pada masa Nabi Hizkil. Kalau ada teman-teman yang belum tahu siapa Nabi Hizkil itu, sebenarnya tidak banyak riwayat tentang Nabi Hizkil ini. Tidak banyak cerita tentang Nabi Hizkil ini. Tapi di dalam Quran, kalau teman-teman buka di Quran surat Al-Baqarah ayat 284, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan tentang peristiwa yang akan saya ceritakan ini, terkait dengan peristiwa Nabi Hizkil melihat langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini membangkitkan manusia kelak di hari akhir seperti apa. Tapi sebelum ke sana saya mau cerita bahwa kenapa sih kita perlu belajar tentang, atau kita perlu tahu tentang sejarah para nabi, ya. Kebetulan Nabi Hizkil ini bukan termaksud dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Tapi ada peristiwa yang terjadi yang Allah ceritakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 284 tadi. Nah, kenapa kita perlu belajar? Kenapa kita perlu tahu? Di dalam Islam itu ada rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah. Dan salah satu iman, ada 6 rukun iman, ya. Dan salah satu saja tidak ada yang kosong, atau kita tidak beriman di salah satunya, maka tidak sempurna iman seorang hamba tersebut. Dan beriman kepada Rasul itu dengan cara kita, atau beriman kepada nabi-nabi Allah ini dengan cara mempelajari kisah-kisah mereka. Dengan begitu kita semakin tahu peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi, dan kecintaan kita kepada mereka pun semakin besar. Nah, pada kali ini saya mau bercerita tentang Nabi Hizkil. Nabi Hizkil ini merupakan anak keturunan dari, atau dia merupakan Bani Israel. Dan dia ini sebenarnya ada setelah Nabi Yusha bin Nun. Kalau teman-teman tahu Nabi Yusha bin Nun ini yang berdoa kepada Allah untuk menghentikan matahari. Dan juga setelah Nabi Kalib bin Yufanna. Lalu kemudian Nabi Hizkil. Sebenarnya tidak banyak sih tidak banyak sih yang saya dapatkan, atau referensi yang saya dapatkan tentang Nabi Hizkil ini, karena tidak banyak riwayat yang ini. Wallahu alam, saya punya ilmu yang terbatas, atau memang saya yang terlalu bodoh. Tapi gini, ada sebuah peristiwa yang sangat menarik yang terjadi pada masa itu, bahwa Al-Kisahnya ada sebuah negeri dari Bani Israel itu, ada negeri namanya negeri Dawirdan, atau biasa disebut juga negeri Jawurdan. Jadi ada populasi besar di negeri tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa mereka ada sekitar 4.000, ada juga yang menyebutkan 8.000. Namun ada juga yang menuturkan jumlah mereka itu mencapai 30.000 sampai dengan 40.000 orang. Nah, ini adalah populasi yang sangat besar pada masa itu. Namun suatu hari, ya teman-teman, itu negeri ini terjangkit sebuah wabah taun. Jadi suatu hari wabah taun ini melanda negeri tersebut, negeri Dawirdan ini. Ini adalah penyakit yang mematikan, yang menghantui dan menakuti seluruh penduduk negeri ini. Lalu mereka pun sangat ketakutan. Mereka takut mati, hingga setiap penduduk dari mereka ini berkemas-kemas meninggalkan negeri tersebut. Mereka lari menghindari wabah dengan keyakinan dapat lari pula dari kematian. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru dari mereka, yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka dari mereka. Lalu pun puluhan ribu Bani Israel ini dari negeri Dawirdan ini, mereka bereksodus meninggalkan Dawirdan. Mereka mencari tempat yang bisa terhindar dari wabah taun ini. Mereka pindah ke suatu tempat di dataran rendah. Mereka yakin bahwa di dataran rendah ini aman dari wabah taun. Lalu kemudian mereka pun bersuka cita di negeri yang baru ini, di negeri Dawirdan yang mereka tempat yang baru ini. Dengan sombong mereka merasa bahwa
dengan mereka berpindah ini, mereka dapat melawan kematian dan akan hidup lebih lama karena terhindar dari wabah taun tadi. Namun Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha mematikan, Rabb Allah taala ini mengutus 2 malaikat ke dataran rendah yang tersebut, negeri Baru Dawir dan ini. Salah satu malaikat ini berada di atas lembah pada negeri tersebut, dan salah satu malaikatnya Allah ini ada di bagian bawah lembah. Serentak kedua malaikat ini mereka meneriakkan sebuah pekikan yang sangat besar, yang sangat keras, sehingga seluruh Bani Israel ini mati serentak ketika mendengar pekikan tersebut. Tak ada satupun dari mereka yang tersisa. Semua mereka itu tergeletak seperti ayam yang kena virus, mati satu persatu begitu. Serentak. Mati langsung jatuh. Ya. Semua mereka tergeletak di jalan, ada yang ketika mereka bersuka cita, ada yang sedang berdansa lalu kemudian jatuh, ada yang mungkin sedang menggendong anak mereka, ya. Lalu kemudian meninggal bersama dengan anak mereka. Semua mereka itu mati begitu saja. Dengan waktu yang berlalu sehingga daging-daging itu pun mulai habis dengan kulit mereka, lalu kemudian mereka hanya menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu semakin lama mereka terkubur ke dalam tanah. Lalu kemudian tidak ada yang tahu tentang negeri tersebut karena semua serentak mati begitu saja. Waktu berlalu, tak ada yang tahu tentang negeri tersebut. Mayat-mayat penduduknya terkubur sendiri karena waktu yang berlalu begitu panjang. Mereka membusuk dan tersisa tulang belulang begitu saja. Tulang satu dan tulang lainnya juga bercerai-berai. Bahkan kalau kita mau kumpulkan itu tulang belulang itu, kita mau satukan ini untuk orang ini dan ini, itu secara arkeologi itu susah sekali karena mereka tertumpuk, dan itu ribuan mayat yang mati serentak begitu. Hingga kemudian teman-teman, dengan takdir Allah seorang nabi melewati negeri tersebut. Ia bukanlah salah satu nabi dari 25 nabi yang kita ketahui itu, yang kita kenal. Namun sang nabi ini merupakan salah satu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian berpendapat bahwa ini adalah Nabi Hizkil. Nah, Nabi Hizkil ini ketika melewati negeri Dawir dan ini tengah memikirkan bagaimana cara Allah ini membangkitkan orang-orang yang mati kelak di hari akhir. Nabi Hizkil ini sangat penasaran dengan keajaiban tersebut. Kemudian ia pun berdoa kepada Allah agar menunjukkannya, yakni menunjukkan kebangkitan manusia dari alam kubur yang tak tersisa lagi kecuali tulang belulang ini, kemudian bangkit begitu saja. Allah Subhanahu wa taala kemudian membangkitkan kembali warga Dawir dan yang telah musnah. Tulang belulang mereka yang telah tercerai-berai disatukan kembali dengan sempurna sebagaimana selayaknya seutuhnya sedia kala. Lalu tulang belulang mereka ini terbungkus, setelah disatukan terbungkus dengan daging, otot dan kulit. Kembali pula satu persatu ini tubuh mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ini ke dalam tubuh mereka. Puluhan ribu Bani Israel pun itu pun sekejap mereka hidup kembali setelah puluhan tahun Allah Subhanahu wa taala telah musnahkan. Nabi Hizkil ini menyaksikan peristiwa tersebut dengan kedua matanya secara langsung. Sementara penduduk Dawir dan yang bangkit dari kubur ini merasa bahwa baru saja bangun dari tidur yang amat panjang. Masya Allah. Ini adalah peristiwa yang terjadi, yang teman-teman banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwa ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 243. Nanti teman-teman coba buka tafsir Ibnu Katsir, di situ dijelaskan tentang peristiwa tersebut. Dari kisah ini mungkin kita bisa petik hikmah-hikmah. Yang pertama adalah bahwa tentang sikap bergantung ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau wabah taun COVID-19 kemarin, nah kita ada yang bilang sampai kita tidak bisa makan, bagaimana caranya? Tapi alhamdulillah, tetap Allah akan berikan rezeki itu kepada kita. Namun kemudian yang kedua adalah hikmah yang kedua adalah yakni bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia yang sudah tercerai-berai ini menjadi satu kembali, dan Allah meniupkan ruh ke dalam jasad kita. Sesungguhnya bagi Allah ini semua itu adalah sangat mudah. Kemudian yang ketiga adalah yang patut kita ketahui, yang patut kita sadari bahwa takdir kematian juga menjadi hikmah berharga
dari kisah yang baru saja kita dengar ini, sesungguhnya setiap orang ini tidak dapat menghindari dari kematian sedetik pun. Bahkan juga dia tidak bisa mendahulukan kematiannya sedetik pun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ada di dalam Quran surat Ali Imran ya. Teman-teman bisa baca di situ Ali Imran 168. Kalau tidak salah itu tentang seseorang yang hendak mau pergi berperang. Dia takut karena kematian. Baik, mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya ceritakan pada segmen kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jika ada yang kurang dari cerita saya atau ada yang keliru bisa ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.